Suku Hamar adalah komunitas omotik yang tinggal di Ethiopia Barat Daya. Mereka berasal dari lembah Sungai Omo di zona Debub Omo dengan desa-desa di Turmi dan di Meka yang mewakili sekitar 0,1% dari total populasi Ethiopia. Dengan kegiatan utama yang sebagian besar berkisar dari pengumpulan madu dan pemeliharaan ternak. Suku Hamar sebagian besar adalah pengembala Muslim yang tinggal di kem-kem yang terdiri dari beberapa keluarga. Pada malam hari, para ternak dibawa ke tengah lingkaran hingga dini hari berikutnya, ketika tiba saatnya untuk merumput lagi. Ini telah menjadi tradisi suku Hamar selama beberapa generasi. Ini adalah budaya yang menarik karena mereka tidak percaya pada kepemilikan tanah individu itu gratis untuk ditanami dan digembalakan. Sama seperti buah-buahan gratis bagi siapapun yang mengumpulkannya. Upacara lompat banteng yang terkenal dari suku Hamar ini merupakan puncak dari ritual selama 3 hari bagi seorang anak laki-laki. Ukuli yang sedang bertransisi menjadi pria dewasa. Acara ini dimeriahkan oleh sebagian besar masyarakat di seluruh lembah Omo di Ethiopia Barat Daya dan ditujukan untuk menguji keberanian dan kejantanan anak laki-laki tersebut. Ia harus mampu menaklukkan rasa takutnya dan menyelesaikan tugasnya agar ia dianggap sebagai pria dewasa. Ritual ini penting karena jika ia berhasil melewatinya, ia akan memenuhi syarat untuk memiliki ternak, menikah, dan membesarkan anak-anaknya. Upacara lompat banteng biasanya dilaksanakan pada bulan Oktober atau November dan melibatkan berlari di punggung 7 hingga 10 banteng yang telah dikebiri sebanyak 4 kali tanpa terjatuh. Menurut tradisi, anak tertua dalam keluarga harus melalui upacara lompat banteng sebelum anak-anaknya yang lebih muda dapat mengikutinya, dan sang ayahlah yang memutuskan kapan putra tertuanya siap. Upacara itu sendiri dapat diikuti oleh anak laki-laki berusia 5 tahun dengan bantuan masyarakat. Ketika sang ayah memutuskan bahwa putranya siap, ia memberinya sebuah ukiran kayu berbentuk falus kecil yang disebut buku. Anak laki-laki itu kemudian menyerahkannya kepada gadis-gadis yang ditemuinya di sepanjang jalan, dan mereka harus menciumnya 3 kali sebagai bentuk berkat, dan kemudian mengembalikannya kepadanya. Ia kemudian pergi ke semua rumah kerabatnya untuk mempersembahkan buku yang diberikan kepadanya oleh ayahnya, dan juga mengundang mereka ke upacara tersebut. Waktu upacara ditentukan oleh orang tua pemuda tersebut, dan keputusan tersebut didasarkan pada jumlah waktu yang mereka perlukan untuk mempersiapkan pesta yang biasanya dilakukan setelah panen. Sebagai undangan, para tamu menerima sehelai kulit kayu dengan sejumlah simpul atau gulungan tali yang ditandai untuk menunjukkan jumlah hari menjelang upacara. Para undangan kemudian memotong sepotong kulit kayu atau tali setiap hari untuk mencatat hari-hari yang tersisa sebelum upacara lompat banteng.
Sebelum pemuda itu melompati ternak, ia melewati sebuah ritual aneh. Kepalanya dicukur sebagian dan tubuhnya digosok dengan pasir, karena ini diyakini dapat menghapus dosa-dosanya. Ia juga diolesi dengan kotoran untuk memberinya kekuatan, dan potongan-potongan kulit pohon diikatkan di tubuhnya dalam bentuk salib untuk perlindungan spiritual. Ternak yang dikebiri juga diolesi dengan kotoran agar licin, biasanya sekitar 7 hingga 10 sapi yang dikebiri berbaris mewakili para wanita dan anak-anak suku tersebut. Jika pria yang dimaksud lumpuh atau buta, ia dibantu menyeberangi ternak oleh orang lain dan harus melalui inisiasi ini tempat sebelum ia dapat dianggap layak untuk menikahi wanita yang dipilihkan oleh orang tuanya. Dan ia sekarang dapat memulai keluarganya sendiri dan membangun kawanannya. Pembayaran mas kawin biasanya berjumlah sekitar 36 kambing dan 20 sapi. Minuman beralkohol lokal yang dibuat dengan sorghum disajikan kepada mereka yang datang untuk merayakan bar mitzvah suku Hamar. Para wanita Hamar mengenakan pakaian adat tradisional mereka dan melilitkan lonceng di kaki mereka sambil menari bersama dan memainkan trompet keras mereka. Saat matahari terbenam, tibalah saatnya bagi anak laki-laki muda itu untuk diinisiasi melalui upacara tersebut, dan menurut tradisi, ia biasanya ditelanjangi sebelum mencoba melompat. Dengan suara lonceng dan trompet yang memekakkan telinga di udara, anak laki-laki itu melompat, biasanya 4 atau 5 kali, melintasi ternak yang dikebiri untuk menunjukkan kelincahan, keberanian, dan kekuatan. Dan jika berhasil, ia kemudian dikirim ke para tetua dan maza, pemuda yang masih lajang dan baru saja melakukan upacara lompat banteng, yang kemudian memberkatinya, mencukur kepalanya, dan memahkotainya dengan gelar maza. Namun, jika peluangnya tidak berpihak padanya dan ia tidak berhasil jatuh lebih dari 4 kali, ia harus menunggu 1 tahun lagi untuk mencoba lagi. Setelah berhasil, ia berubah menjadi manusia dan kulit binatang dikalungkan di lehernya seiring sorak-sorai dari kerabat dan tiupan trompet. Kerabat dan tetangga pindah untuk mengadakan pesta dansa besar yang biasanya berlangsung hingga dini hari. Pada sore hari saat lompatan, para wanita dan gadis muda dicambuk dengan tongkat kayu birch sebagai bagian dari upacara ritual. Para wanita pemberani di wilayah ini terkenal dengan banyaknya manik-manik berwarna-warni, perhiasan besi mengilap, dan banyak tindikan yang menghiasi tubuh mereka. Ini adalah proses yang menarik, namun agak brutal, karena para wanita meminta untuk dicambuk pada punggungnya dan para pria menurutinya, meninggalkan bekas luka di kulit mereka setiap kali dicambuk. Dipercayai bahwa semakin besar rasa sakit yang mereka rasakan, semakin tinggi tingkat ketundukan dan kesetiaan yang mereka tunjukkan kepada maza. Dan bekas luka yang tertinggal di tubuh mereka merupakan simbol kesetiaan yang akan mereka terima darinya. Idenya adalah bahwa di masa mendatang, gadis-gadis itu mungkin membutuhkan bantuan pemuda itu dan menunjukkan bekas luka mereka kepadanya
seolah-olah mewajibkannya untuk memberikan bantuan yang diminta. Hal ini membuat upacara dan suku tersebut benar-benar unik. Upacara lompat banteng diakhiri dengan pesta selama beberapa hari. Tarian lompat khas yang diiringi bir dan kopi yang dibuat dari sorghum yang disediakan keluarga Ukili untuk para tamu. Jika Anda pernah pergi ke Ethiopia, jangan lewatkan acara unik ini. Bagian yang menyenangkan adalah Anda akan diizinkan mengambil foto sebanyak yang Anda inginkan tanpa diminta membayar. Dan ini merupakan cara yang bagus untuk merasakan budaya baru secara langsung. Saksikan pengalaman langsung dalam menyaksikan tradisi ini.